Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah taala kabulkan. Ala diniyah wa likulli niyatin syarihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa baca Al-Quran, kerjakan sholat, tetap kita bersemangat untuk menjalani hari-hari ini. Pembelajaran di hari ini adalah bab yang ke-10. Bab yang ke-10 kelas 8. Kelas 8 bab yang ke-10 yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Ayo dibuka bukunya masing-masing. Peta konsep. Beramal soleh dan berbaik sangka diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran Al-Asyr, An-Nahl, Al-Hujurat. Hadis amal soleh berbaik sangka. Jadi amal soleh Al-Asyr dan An-Nahl, dan yang berbaik sangka Al-Hujurat. Memahami kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Berbuat baik pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi hakikatnya kalau kita berbuat baik, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kita harus saling membantu, kita harus saling menolong. Surat Al-Asr ayat 1-3 tentang perilaku gemar beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran. Semua orang merugi kecuali orang yang beramal soleh dan saling berpesan dalam kesabaran. Surah An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih banyak dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi langsung dibaca artinya tadi. Yang selanjutnya Al-Hujurat ayat yang ke-12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-nyari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itu orang yang beriman, jangan sampai kalian berprasangka, apalagi berprasangka jelek kepada sesama umat Islam. Dan jangan sampai kita menggunjingkan orang-orang yang sudah wafat. Jangan sampai kita menggunjingkan orang-orang yang sudah tiada. Kita membicarakan orang yang tiada boleh, tapi membicarakan kebaikan. Jangan membicarakan kejelekan orang-orang yang telah tiada. Ketika kita bertawakal kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita merasa salah, kalau kita menggunjingkan orang, kita berprasangka jelek, maka secepatnya kalian harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi orang yang kufur, tidak mau memohon ampun kepada Allah.
Hadis tentang amal soleh yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang-orang yang berbicara kotor. Karena apa? Berbicara kotor itu termasuk perilaku tercela. Perilaku tercela adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak disukai Allah, tidak disukai Rasul. Bukan hanya tidak disukai Allah dan Rasulnya, tapi juga tidak disukai oleh manusia. Siapa yang menyukai orang berbicara kotor? Makanya dari itu kita berbicara baik itu adalah perintah dari Allah dan Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan kita berbicara kotor. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk menggunjing orang. Rasulullah tidak mengajarkan untuk kita untuk menggibah atau ngomongin orang lain. Apalagi kita ngomongin kejelekan orang lain. Amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap manusia, amal soleh terhadap lingkungan. Terhadap Allah bagaimana? Dengan cara kita zakat, puasa, lain-lain. Kepada manusia kita sering membantu, kepada lingkungan kita jaga kelestarian lingkungan kita. Hadis berbaik sangka. Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat prasangka, karena sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai orang. Jadi jangan sampai kita mencari kesalahan dan memata-matai orang. Maksudnya apa? Kita jangan mencari kesalahan orang lain, mencari aibnya orang lain. Al-Asr kandungannya apa? Apa yang dialami manusia dalam suatu masa, baik senang ataupun susah, miskin ataupun kaya, dan lain-lain, menunjukkan bahwa alam ini adalah penciptanya, ada penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan rugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Orang yang tidak merugi orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di dunia ini hanya ada yang mengatakan hanya 2 waktu. Apa saja? Waktu kemarin dan sekarang. Kalau besok bagaimana? Belum tentu besok ada. Jadi pergunakan waktu yang ada. Waktu kemarin pasti kalian melaksanakan karena sudah terlewatkan. Tapi waktu sekarang yang kita kerjakan. Jadi di dunia hanya 2 waktu. Waktu kemarin dan sekarang. Besok bagaimana? Ya besok kalau kita masih ada, kalau nggak ada, ya kita nggak tahu. Kandungan surah An-Nahl. Allah menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat bagi orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang beriman meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman berkeyakinan bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah dan diidam-idamkan oleh mereka. Jadi orang yang beramal, orang yang mengerjakan kebaikan itu tidak meminta balasan di dunia. Kalau kita mendapat balasan di dunia itu adalah hadiahnya. Namun kalau yang kita idam-idaman adalah balasan di akhirat yang kekal selamanya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang artinya, dan kandungannya, seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia. Seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai orang mukmin dilarang untuk menggunjing, untuk ngomongin saudaranya, lebih-lebih sesama umat Islam.
Kalau kita sesama umat Islam, pertama kita kasih tahu dulu, kita nasihatin. Kalau dinasihatin nggak bisa, kita doain. Tapi doain yang baik, jangan doain yang jelek. Semarah-marahnya kamu, setidak terimanya kamu, tetap doain kepada orang itu yang baik. Inti pembelajaran hari ini adalah tolonglah dengan tidak melihat latar belakang. Tolonglah siapapun saja tanpa melihat apa sukunya, apa warna kulitnya, apa agama dan yang lain-lain. Yang penting kita menolong. Karena menolong itu adalah suatu kebaikan. Kebaikan walaupun sedikit pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan walaupun sedikit kepada siapapun saja, maka Allah akan menambah kebaikannya. Karena orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan orang yang membantu orang dalam kesusahan itu adalah sebaik-baik manusia. Kamu orang kaya, kamu orang yang punya tapi tidak mau membantu, maka kamu bukan termasuk orang-orang yang baik. Semoga kita semuanya menjadi bagian orang-orang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.